1. Anda bekerja sebagai seorang pendidik di sekolah yang menghadapi siswa dengan perilaku agresif dan cenderung antisosial. Pilihlah tindakan yang tepat untuk melakukan penanganan dini terhadap masalah tersebut. A. Menegur siswa-siswa tersebut dengan keras dan mengancam hukuman berat untuk menghentikan perilaku mereka. B. Mengabaikan perilaku agresif siswa-siswa tersebut dengan asumsi bahwa mereka hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. C. Melakukan pendekatan konseling dan komunikasi terbuka untuk memahami latar belakang dan penyebab perilaku mereka. D. Mencopot siswa-siswa tersebut dari semua aktivitas ekstrakurikuler dan mengurangi interaksi mereka dengan teman-teman. E. Melaporkan siswa-siswa tersebut kepada pihak berwenang tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi atau pendekatan yang lebih mendalam. Opsi C. Melakukan pendekatan konseling dan komunikasi terbuka untuk memahami latar belakang dan penyebab perilaku mereka. Ini adalah pendekatan yang paling tepat, karena memahami penyebab perilaku siswa melalui komunikasi dan konseling dapat membantu menemukan solusi yang efektif dan mendukung siswa secara emosional dan psikologis. Opsi A. Menegur siswa-siswa tersebut dengan keras dan mengancam hukuman berat untuk menghentikan perilaku mereka. Meskipun tegas, tindakan ini kurang ideal, karena menegur dengan keras bisa memperburuk hubungan dan tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaiknya, pendekatan yang lebih mendidik digunakan. Opsi D. Mencopot siswa-siswa tersebut dari semua aktivitas ekstrakurikuler dan mengurangi interaksi mereka dengan teman-teman. Ini bukan solusi yang tepat, karena membatasi interaksi sosial siswa bisa memperburuk perilaku antisosial dan mengisolasi mereka lebih jauh dari lingkungan sosial yang bisa mendukung perkembangan mereka. Opsi E. Melaporkan siswa-siswa tersebut kepada pihak berwenang tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi atau pendekatan yang lebih mendalam. Ini adalah pilihan yang terburu-buru tanpa mencoba mencari tahu penyebab perilaku tersebut atau melakukan evaluasi awal. Opsi B. Mengabaikan perilaku agresif siswa-siswa tersebut dengan asumsi bahwa mereka hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Pilihan ini paling tidak tepat, karena mengabaikan perilaku agresif dapat memperparah masalah dan menyebabkan konsekuensi negatif yang lebih besar di masa depan. 2. Anda adalah seorang manajer fasilitas olahraga di sebuah komunitas yang ingin meningkatkan kepuasan pengunjung. Setelah melakukan evaluasi, Anda menyadari bahwa peralatan olahraga yang ada sudah usang dan tidak memenuhi standar. Pilihlah tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. A. Mengganti peralatan olahraga yang sudah usang dengan peralatan baru yang sesuai dengan standar terbaru. B. Mengurangi jam operasional fasilitas untuk mengurangi beban perawatan peralatan. C. Menutup fasilitas sementara untuk mengumpulkan dana yang lebih banyak untuk peralatan baru. D. Menyewa peralatan olahraga dari penyedia luar sebagai solusi sementara. E. Mengalihkan fokus fasilitas ke kegiatan yang tidak memerlukan peralatan olahraga. Opsi A. Mengganti peralatan olahraga yang sudah usang dengan peralatan baru yang sesuai dengan standar terbaru. Ini adalah solusi paling tepat, karena mengganti peralatan yang sudah usang dengan peralatan baru akan langsung meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung dengan memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Opsi D. Menyewa peralatan olahraga dari penyedia luar sebagai solusi sementara. Ini adalah solusi sementara yang masuk akal, terutama jika ada kendala dana untuk membeli peralatan baru. Ini dapat menjaga fasilitas tetap beroperasi, sambil memastikan pengunjung tetap memiliki akses ke peralatan yang layak. Opsi C. Menutup fasilitas sementara untuk mengumpulkan dana yang lebih banyak untuk peralatan baru. Meskipun bisa menjadi pilihan terakhir, menutup fasilitas dapat mengganggu pengalaman pengunjung dan mengurangi kepercayaan komunitas. Namun, ini dapat dilakukan jika kondisi peralatan sangat membahayakan. Opsi E. Mengalihkan fokus fasilitas ke kegiatan yang tidak memerlukan peralatan olahraga. Pilihan ini kurang ideal, karena bisa mengubah tujuan utama dari fasilitas olahraga. Meskipun bisa jadi solusi sementara, namun pengunjung yang mengharapkan fasilitas olahraga lengkap akan kecewa. Opsi B. Mengurangi jam operasional fasilitas untuk mengurangi beban perawatan peralatan.
Ini adalah pilihan yang paling tidak tepat, karena mengurangi jam operasional tidak akan menyelesaikan masalah peralatan yang usang. Dan malah bisa mengurangi kepuasan pengunjung lebih jauh. 3. Anda adalah seorang kepala sekolah yang ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Setelah melakukan evaluasi, Anda menyadari bahwa banyak siswa yang kurang tertarik mengikuti kegiatan yang ada. Pilihlah tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. A. Menambahkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa. B. Mengurangi jumlah kegiatan ekstrakurikuler karena minimnya minat siswa. C. Mengadakan diskusi dengan siswa untuk mengetahui minat dan kebutuhan mereka. D. Mengharuskan semua siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tertentu. E. Menjadwalkan kegiatan ekstrakurikuler di hari libur agar siswa lebih leluasa mengikuti. Opsi C. Mengadakan diskusi dengan siswa untuk mengetahui minat dan kebutuhan mereka. Ini adalah langkah paling tepat, karena dengan memahami langsung minat siswa, kepala sekolah dapat menyesuaikan program ekstrakurikuler agar lebih menarik dan relevan bagi mereka. Opsi A. Menambahkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa. Langkah ini juga sangat baik, terutama setelah mengetahui minat siswa. Menambah variasi kegiatan sesuai minat mereka dapat meningkatkan partisipasi secara alami. Opsi E. Menjadwalkan kegiatan ekstrakurikuler di hari libur agar siswa lebih leluasa mengikuti. Ini bisa menjadi solusi, terutama jika siswa merasa waktu yang ada terlalu padat. Namun, hal ini bisa berbenturan dengan waktu istirahat atau kegiatan pribadi siswa. Opsi D. Mengharuskan semua siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Ini kurang ideal, karena memaksa siswa untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dapat menurunkan motivasi dan semangat mereka, serta mengurangi efek positif dari partisipasi sukarela. Opsi B. Mengurangi jumlah kegiatan ekstrakurikuler karena minimnya minat siswa. Ini adalah pilihan paling tidak tepat, karena justru dapat mempersempit peluang siswa untuk menemukan kegiatan yang mereka minati, serta mengurangi keterlibatan aktif mereka dalam lingkungan sekolah. 4. Sebuah organisasi non-profit sedang mengembangkan sistem donasi online untuk mempermudah para donatur. Mereka memahami pentingnya memastikan keamanan data donatur dan kelancaran transaksi. Namun, mereka juga ingin memastikan pengalaman pengguna yang mudah dan transparan. Dalam situasi ini, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh organisasi tersebut? A. Melakukan audit keamanan untuk memastikan sistem donasi melindungi data donatur secara maksimal. B. Melibatkan ahli keamanan dan UX dalam proses pengembangan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemudahan penggunaan. C. Menyediakan pilihan bagi donatur untuk memantau transaksi mereka secara real-time melalui sistem yang transparan. D. Melakukan pengujian penetrasi untuk mendeteksi potensi risiko. Keamanan dalam sistem donasi sebelum peluncuran. E. Mengikuti regulasi keamanan data donatur, serta bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penilaian keamanan sistem secara independen. Opsi B. Melibatkan ahli keamanan dan UX dalam proses pengembangan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemudahan penggunaan. Ini adalah langkah paling tepat, karena keseimbangan antara keamanan dan kemudahan penggunaan sangat penting. Dengan melibatkan ahli di kedua bidang tersebut, organisasi dapat mencapai solusi optimal yang aman dan mudah diakses oleh pengguna. Opsi A. Melakukan audit keamanan untuk memastikan sistem donasi melindungi data donatur secara maksimal. Langkah ini juga sangat baik, karena audit keamanan dapat memastikan perlindungan data donatur, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga privasi. Opsi D. Melakukan pengujian penetrasi untuk mendeteksi potensi risiko keamanan dalam sistem donasi sebelum peluncuran. Ini adalah langkah penting, terutama untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum sistem diluncurkan, guna mencegah serangan cyber yang merugikan donatur. Opsi E. Mengikuti regulasi keamanan data donatur, serta bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penilaian keamanan sistem secara independen. Ini adalah pilihan yang baik, karena memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendapat penilaian dari pihak independen memperkuat keamanan sistem, meskipun kurang langsung berhubungan dengan pengalaman pengguna. Opsi C.
Menyediakan pilihan bagi donatur untuk memantau transaksi mereka secara real-time melalui sistem yang transparan. Ini adalah langkah yang baik, namun lebih berfokus pada transparansi transaksi. Yang penting, tetapi tidak langsung mengatasi masalah keamanan atau pengalaman pengguna secara keseluruhan. 5. Dalam lingkungan kerja yang penuh dengan keragaman gender, terkadang muncul perbedaan pandangan terkait peran gender di tempat kerja. Hal ini bisa memicu ketegangan dalam tim jika tidak dikelola dengan baik. Dalam situasi ini, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh individu untuk menjaga harmoni dalam tim? A. Mengabaikan perbedaan pandangan tentang peran gender, dan fokus pada pencapaian target kerja. B. Menghormati berbagai pandangan terkait peran gender dan mempromosikan diskusi terbuka, untuk mencari pemahaman bersama. C. Menghindari membahas isu peran gender, agar tidak terjadi konflik lebih lanjut di dalam tim. D. Memaksakan pandangan mayoritas tentang peran gender, agar tim lebih mudah diatur. E. Melaporkan perbedaan pandangan tentang peran gender kepada atasan, dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada manajemen. Opsi B. Menghormati berbagai pandangan terkait peran gender, dan mempromosikan diskusi terbuka untuk mencari pemahaman bersama. Ini adalah tindakan paling tepat, karena menghormati perbedaan dan membuka dialog akan menciptakan suasana inklusif, di mana semua anggota tim merasa dihargai. Diskusi terbuka memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih dalam, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif. Opsi A. Mengabaikan perbedaan pandangan tentang peran gender, dan fokus pada pencapaian target kerja. Ini adalah langkah yang dapat diterima dalam jangka pendek, namun mengabaikan perbedaan tidak selalu efektif untuk jangka panjang. Masalah yang diabaikan bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Meskipun fokus pada pencapaian target itu penting, konflik sosial juga perlu diatasi. Opsi E. Melaporkan perbedaan pandangan tentang peran gender kepada atasan, dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada manajemen. Ini bisa menjadi langkah yang berguna dalam beberapa kasus, namun lebih baik jika individu terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah melalui komunikasi terbuka di tingkat tim, sebelum melibatkan manajemen. Opsi C. Menghindari membahas isu peran gender agar tidak terjadi konflik lebih lanjut di dalam tim. Ini adalah langkah pasif yang mungkin meredakan ketegangan untuk sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahan. Menghindari pembahasan bisa menyebabkan masalah menjadi semakin besar di kemudian hari. Opsi D. Memaksakan pandangan mayoritas tentang peran gender, agar tim lebih mudah diatur. Ini adalah pilihan yang paling tidak tepat, karena memaksakan pandangan mayoritas dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik yang lebih besar dalam tim.